Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur, kita bertemu kembali dalam renungan malam pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8-15. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami dipertemukan dalam renungan malam pada saat ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, agar kami mau mendengar dan terus mendengar firman-Mu untuk menumbuhkan iman dan pengharapan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Amin. Saudaraku dimanapun berada, kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8-15 saya memberi judul dalam firman Tuhan ini, keberanian dan tantangan dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, bagian firman yang kita renungkan ini berbicara tentang Stefanus. Siapa Stefanus? Stefanus adalah salah satu jemaat yang terpilih menjadi diaken. Saudara, dia penuh dengan iman dan Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Ia juga adalah martir pertama. Kelebihan yang ia miliki menempatkan Stefanus sebagai orang yang menonjol di antara diaken yang lain. Ia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, di mana ia melakukan berbagai mujizat dan tanda. Bapak Ibu Saudara, tentu keberadaan orang seperti Stefanus ini sangat disukai menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayaninya. Tetapi juga keberadaannya bisa dengan mudah memancing rasa iri hati pada diri orang-orang yang merasa bahwa reputasinya terancam. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, kita melihat tantangan yang dihadapi oleh Stefanus dalam pelayanannya. Disebutkan beberapa orang dari jemaat orang Libertini, di mana mereka melemparkan tuduhan bahwa Stefanus menghujat Allah dan Musa dan mau merubah adat istiadat Yahudi. Karena itulah dalam upaya mereka untuk menjatuhkan Stefanus ini, mereka mengumpulkan saksi palsu terhadap Stefanus. Nah, Bapak Ibu Saudara, menghadapi keadaan ini, apakah Stefanus menjadi takut? Apakah ia penuh dengan kekhawatiran, ataukah ia marah karena ia dituduh suatu tuduhan yang palsu terhadap keadaan yang ia alami ini? Jawabannya tidak. Ia bukan hanya berani dikatakan dalam nas ini bersoal jawab terhadap orang Yahudi yang mempertanyakan ajaran kekristenan, tetapi ia juga tidak merasa takut ketika harus berhadapan dengan mahkamah agama. Walaupun pada akhirnya kita tahu bersama, Stefanus dibunuh dengan cara dirajam, dilempari batu. Tetapi dapat kita katakan sampai akhir hidupnya, Stefanus sama sekali tidak pernah merasa takut. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita renungkan bagi kehidupan kita melihat dari kehidupan Stefanus, keberanian dan tantangan yang dihadapi dalam pelayanan. Saudara, salah satu ciri adanya pekerjaan Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya adalah munculnya keberanian yang tidak biasa, yaitu keberanian untuk mengikut kehendak Tuhan, walaupun harus menentang pendapat umum dan harus menanggung resiko. Pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita saat ini? Ketika kita dihadapkan seperti Stefanus, dituduh dengan tuduhan palsu, difitnah, penuh dengan tantangan dalam pelayanan, kesulitan, apakah kita menjadi seorang yang mudah menyerah? Apakah kita menjadi orang yang marah? Apakah kita akan menjadi orang yang undur dari pelayanan ketika kita menghadapi tantangan dalam pelayanan? Ataukah
kita memiliki keberanian yang luar biasa. Belajar pada Stefanus untuk tetap tenang dan menyerahkan semua kepada kehendak Tuhan dan tuntunan hikmat Tuhan. Itulah yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Itulah yang menguatkan kita dan membuat kita memiliki pengharapan dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Entahkah dalam kehidupan kita sehari-hari, entahkah persoalan ataupun tantangan yang kita jumpai dalam pelayanan kita. Kita percaya ketika kita menyerahkan dalam kehendak Tuhan, ketika kita mau tetap turut melakukan kehendak Tuhan dan senantiasa meminta hikmat Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Pasti Tuhan akan tumbuhkan keberanian yang luar biasa untuk kita menghadapi berbagai situasi dan keadaan yang kita alami sebagai pengikut Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita tetap berani untuk menghadapi berbagai tantangan dan menanggung risiko sebagai pengikut Kristus. Amin. Kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat belajar dari Stefanus, menyerahkan semua dan segala keadaan yang kami alami hadapi. Dan kiranya pekerjaan Roh Kudus memenuhi kehidupan kami untuk menumbuhkan keberanian sehingga kami siap menghadapi berbagai tantangan dalam pergumulan hidup maupun pelayanan kami. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Amin.